Oke guys, jumpa lagi. Nah ini dia aku bahas buku kedua ya tentang sholat gitu. Ini cukup kompak juga ya, dan ini tipis, tidak setebal buku sebelumnya ya. Kalau untuk size-nya mungkin ini sekitar 17 cm ya untuk panjang, kemudian lebarnya sekitar 12 cm, dan untuk jumlah halaman ini mungkin sampai halaman 100, dan ini buku judulnya 40 manfaat sholat berjamaah ya, dilengkapi dengan tata cara sholat berjamaah, gambar penjelas cara sholat berjamaah. Di sini penulisnya oleh Syekh Abu Abdullah Musnid Al-Qahtani gitu ya. Oke, langsung aja kita cek daftar isinya ya. Jadi di sini aku nggak bahas tentang buku, tapi cek daftar isi sekali lagi. Kalau kalian berharap aku membahas ini ya boleh di skip aja. Tapi ini mungkin bermanfaat buat kalian yang beli buku secara online gitu ya, dan pengen ngecek daftar isinya seperti apa. Jadi di sini aku mau bahas gitu ya, daftar isinya aja. Oke, inilah dia 40 manfaat sholat berjamaah ya. Di sini saya akan bahas manfaat ke-1. Menegakkan sholat berjamaah merupakan salah satu realisasi perintah Allah ya. Kemudian manfaat kedua, sholat jamaah adalah wujud real agama dan syiar Islam. Manfaat ketiga, menegakkan sholat berjamaah adalah bentuk memakmurkan rumah-rumah Allah dan orang-orang yang melaksanakannya. Dipersaksikan Allah sebagai orang-orang yang beriman. Manfaat keempat, orang yang menegakkan sholat berjamaah mendapatkan tazkiyah ya, pernyataan kesucian dan keutamaan besar dari Allah. Manfaat kelima, sholat jamaah adalah bentuk mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya, serta yang beliau laksanakan sepanjang hidupnya. Di halaman 10 itu ada ya. Kemudian manfaat keenam, menegakkan sholat jamaah adalah realisasi perintah Rasul, sarana meraih hidayah, ampunan, dan keselamatan. Manfaat ketujuh, sholat berjamaah termasuk tujuan pokok Islam yang paling agung. Manfaat kedelapan, sholat berjamaah mengagungkan dan menampakkan syiar Allah. Manfaat ke-9, sholat berjamaah termasuk sunnah-sunnah petunjuk. Manfaat ke-10, sholat berjamaah jauh lebih utama daripada sholat sendirian. Manfaat ke-11, sholat berjamaah lebih suci di sisi Allah daripada sholat sendiri-sendiri. Wah. Manfaat ke-12, sholat berjamaah menjadi perlindungan diri dari setan. Manfaat ke-13, sholat berjamaah menjauhkan seorang muslim dari menyerupai orang-orang munafik. Kemudian manfaat ke-14, sholat berjamaah adalah di antara sebab dosa diampuni. Ya, di halaman 30. Manfaat ke-15, sholat jamaah adalah di antara sebab takjub Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat ke-16, sholat jamaah berpahala besar karena berjalan untuk menunaikannya. Manfaat ke-17, para malaikat berkumpul pada waktu sholat subuh dan asar ya, serta memohonkan ampun bagi yang menghadirinya. Manfaat ke-18, sholat jamaah menyamai sholat separuh malam atau sepanjang malam. Manfaat ke-19, orang yang sholat berjamaah berada dalam jaminan Allah. Manfaat ke-20, orang yang senantiasa sholat berjamaah akan berada dalam naungan Allah pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Manfaat ke-21, orang yang senantiasa sholat berjamaah akan terbebas dari neraka dan sifat munafik ya. Manfaat ke-22, Allah dan para malaikat bersolawat bagi orang-orang yang sholat berjamaah. Oke, manfaat ke-23, menghadiri sholat berjamaah adalah sebab meraih pahala besar dari meluruskan saf berupa rumah di surga ya. Manfaat ke-24, mendapatkan pahala berjamaah meskipun sholat telah usai. Mantap ya. Manfaat ke-25, orang yang menghadiri sholat jamaah meraih kesempurnaan sholat. Manfaat ke-26, sholat berjamaah adalah pembantu paling kuat untuk sholat tepat waktu. Mantap ya, biar lebih disiplin gitu, melatih kedisiplinan juga. Manfaat ke-27 ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bergembira dengan kehadiran orang-orang yang memakmurkan masjid. Dia dekat dengan mereka dan memuliakan mereka. Manfaat ke-28, orang yang menghadiri sholat jamaah akan selamat dari kelalaian. Manfaat ke-29, orang yang menghadiri sholat jamaah memiliki kesempatan berdoa yang mustajab. Manfaat ke-30, sholat berjamaah menumbuhkan rasa kedekatan sesama muslim, persaudaraan, kasih sayang, dan persamaan. Manfaat ke-31, dengan sholat berjamaah, seorang muslim dapat menjaga sholat-sholat sunnah, rawatib, dan zikir. Manfaat ke-32, menghadiri sholat jamaah dapat menambah pemahaman tentang hukum-hukum sholat. Manfaat 33, disiplin menghadiri sholat jamaah dapat membiasakan disiplin dan mengatur diri. Ya, benar kan tadi? Manfaat 34, sholat jamaah menampakkan kekuatan umat Islam dan dapat membuat kesal orang-orang kafir dan munafik. Manfaat ke-35, sholat berjamaah dapat membiasakan diri, memperbaiki penampilan dan pesona. Manfaat ke-36, sholat berjamaah adalah sarana untuk saling mengenal dan memperkenalkan diri. Manfaat ke-37, sholat jamaah adalah sarana dakwah kepada kebaikan dan seruan berlomba-lomba
dalam ketaatan kepada Allah. Manfaat ke-38, sholat berjamaah adalah sarana terjaganya kepribadian yang baik. Manfaat 39, bersyad dan sholat jamaah menumbuhkan perasaan berdiri dalam barisan jihad. Manfaat ke-40, sholat jamaah menghadirkan perasaan terhadap apa yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, gitu ya. Di sini terus ada penutup dan tambahannya nih, ada jumlah minimal dalam sholat berjamaah halaman 79, kehadiran kaum wanita dalam sholat berjamaah halaman 80 ya, masalah imamah menjadi imam juga ada nih dibahas ya, kayak syarat-syarat imam, orang yang lebih utama menjadi imam, imamah orang yang kurang utama, posisi berdirinya makmum bersama imam, wajibnya mengikuti imam, imam harus meringankan sholat, ada makruh orang yang dibenci jamaah menjadi imam ya, orang yang patut berdiri di belakang imam itu siapa saja, dan meluruskan shaf barisan, masbuk makmum yang tertinggal. Oke, jadi masbuk makmum yang tertinggal. Oke, nah di sini kita coba lihat ya gambar-gambar simulasinya ya. Mungkin ada yang bosan tuh kalau cuma tulisan-tulisan aja gitu ya. Oke, di sini ada gambarnya ya. Imam laki-laki bersama satu orang makmum laki-laki. Jadi posisinya kayak gini ya, hampir sejajar gitu ya. Kemudian di sini imam laki-laki bersama satu orang makmum laki-laki dan satu orang makmum wanita. Nah, jadi ini imam laki-laki, kalau satu makmumnya satu orang laki-laki ya. Kemudian di sini ada wanita di belakang ya. Kemudian di sini ada imam laki-laki bersama dua orang makmum laki-laki atau lebih dan satu orang makmum wanita. Nah, ini yang biasa kita jumpai ya di musola, di masjid dan dimanapun yang berjamaah biasanya posisinya kayak gini ya. Ini imam, ini makmum, ini makmum laki-laki, ini makmum perempuan. Kemudian di sini imam laki-laki bersama satu orang makmum wanita ya, posisinya kayak gini. Jadi wanita di belakang, pas banget di belakang imam gitu ya. Kemudian di sini imam wanita bersama satu orang makmum wanita ya, kayak gini, imam ini makmum gitu ya. Imam wanita bersama dua orang makmum wanita atau lebih ya, kayak gini posisinya ya. Tuh, imam wanita bersama dua orang makmum wanita atau lebih. Oh, jadi posisinya imamnya di tengah gitu ya. Tuh. Ya, jadi ini dua orang makmum wanita atau lebih itu di sini ya. Hampir sejajar gitu ya. Kemudian di sini keterangan gambar imam laki-laki, makmum laki-laki, imam wanita, makmum wanita. Jadi gini ya, kalau perempuan ya seperti ini posisinya kalau misalnya berjamaah sholatnya ya, apabila dua orang makmum wanita atau lebih. Jadi kayak gini ya, enggak seperti kalau laki kan dia biasanya yang kayak tadi ya, jadi di belakang gitu ya. Tuh, ini makmum laki-laki, ini makmum perempuan. Oke, saya rasa cukup untuk cek daftar isi buku ini ya. Semoga bisa membantu kalian yang ingin membeli secara online. Kalian bisa lihat daftar isinya dulu gitu ya kan. Kalau beli online soalnya nggak bisa nih dibuka-buka gitu kan. Jadi semoga ini bisa membantu. Dan sampai jumpa di video berikutnya, karena di video berikutnya juga saya akan membahas buku lain tentang sholat. Saya sudah beli beberapa gitu ya. Oke, jadi stay tune terus and thank you for watching. See you.